Oke, jadi ini sudah 1 jam, jadi saya pikir semoga saya bisa menyelesaikan peperangan pikiran spiritual itu ya Bapak Ibu ya, semua ya. Oke, jadi begini, setelah pikiran spiritual itu lahir, maka baru dia akan mampu melakukan peperangan spiritual. Ya karena sebelum itu lahir, kita semua, ya tidak berperang secara spiritual gitu. Karena kita tidak pikiran jiwa kita tidak sadar akan peperangan spiritual, maka kita ditakdirkan kalah, gitu. Nah, oke, sekarang ini tentang peperangan spiritual, pikiran spiritual, untuk memahami apa itu sebagainya ya. Baru nanti kita akan melakukan peperangan yang sesungguhnya setelah selesai buku ini, gitu. Ini belum perang, ini tentang pemahaman peperangan spiritual. Lagi-lagi pikiran jiwa adalah medan peperangannya. Penentu hasilnya tetap pikiran jiwa kita ini, yang sadar kita ini. Ya, jadi peperangan spiritual ini setelah pikiran spiritual itu lahir, ya, karena apa? Karena di dalam pikiran itu 99% didominasi oleh pikiran spiritual, maka peperangan ini disebut peperangan pikiran spiritual melawan pikiran roh jahat karena 99% adalah pikiran spiritual walaupun medannya adalah pikiran jiwa. Yang perang itu sebetulnya bukan pikiran jiwa, dia hanya 1% saja. Tapi itu kesadaran kita, ya. Jadi rasanya kan perangnya di pikiran jiwa. Nah, siapa musuh kita? Jelas roh jahat. Ya, iblis, setan itu yang di dalam dimensi roh tapi kita tidak bisa melihat. Targetnya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sudah jelas. Yang dicuri apa? Tadi, kebenaran firman yang roh dan hidup. Itu yang dicuri benih tadi. Kalau benih dicuri ya sudah, kita akan hidup sebagai ya manusia duniawi, duniawi dan jasmani. Itu saja. Nah, membunuh kita. Ya, yang harusnya duduk kekal sekarang sudah nggak kekal. Yang jatuhnya seperti Musa 120 tahun, ya sekarang 40 tahun sudah banyak yang kena komorbid. Akhirnya binasa. Ya. Ya, jadi sebenarnya Tuhan tuh di dunia itu punya misi, visi untuk kita. Ya, makanya harusnya supaya manfaat dan umur panjang. Itu. Oke, dan di pihak kita siapa? Allah, udah jelas. Ya, tapi kok pengajaran pikiran jiwa Allah yang setiap hari ya mengawasi kita, ya menganu dosa kita. Nah kan salah itu, beda semua. Ini yang di pihak kita, dia. Ya, dan target Allah itu supaya kita bisa hidup dan hidup yang berkelimpahan di bumi dan kekal di surga. Itu udah sekarang targetnya udah jelas ya ini. Namanya hati-hati ini kalau kita sudah paham musuh kita siapa, yang di pihak kita siapa. Ya, jadi kalau ada apa-apa ya kita mohonnya kepada Allah, jangan yang lain-lain. Nah, pikiran jiwa ini adalah penentu kemenangan. Tapi dia pasti kewalahan, lah kan susah itu penentu tapi pasti kewalahan. Karena sebagai medan peperangan dan sebagai target serangan juga. Nah, itu kan susah dan serangan si jahat ini ya menyerang segala dimensi yang bawah sadar dan kesadaran kita, roh kita juga ya. Jadi serangannya begitu hebatnya. Jadi anunya cuma satu, bahwa pikiran jiwa ini harus sepakat dengan pikiran spiritual, itu saja cara memenangkannya. Jangan berperang dengan dirinya sendiri, ya pasti kalah. Nah, perang spiritual ini, pikiran spiritual ini sebetulnya peperangan tentang siapa yang mendominasi kita, yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang paling kita utamakan, pentingkan, dahulukan yang mana di dalam diri kita. Gitu.
Nah, kita sudah belajar bahwa roh inilah yang harus kita dahulukan, bukan jiwa kita dan bukan tubuh kita. Ya, itulah peperangannya. Jadi bukan peperangan antara manusia baik dan manusia jahat. Yang ini yang banyak kita pahami ya, lawan kita adalah manusia. Saya sering katakan bahwa manusia itu bukan lawan kita. Lawan kita adalah roh jahat itu. Ini semua adalah teman seperjuangan kita masuk kerajaan surga. Ya, kalau lawan manusia saingan di dalam usaha ya, di dalam kita bekerja ya, itu sebenarnya manusia lawan manusia itu tentang ya persaingan jiwa dan tubuh. Ini hanya sebagai dampak ya saja dari peperangan rohani di dalam diri kita antara yang melawan roh jahat. Ini hanya dampak luarnya saja. Makanya jangan pernah benci kepada manusia, tapi yang di belakang itu yang harus kita lawan. Ya, jadi tadi seperti apa perumpamaan biji sesawi yang sangat kecil, ya utamakan akarnya ruh ini. Maka menangkan peperangan di dalam dimensi ruh dulu itu yang penting. Ya, kalau pesawat tempur itu ya klik radarnya dulu. Ya, baru menang fisik, ya baru lepas rudal. Jangan sebelum ini diklik, klik lepas rudal yang pesawat lawan kena nanti penduduk sipil dan rudal ini mahal. Ya, ada masalah nanti di dalam fisik kita. Ada dampak negatif di dalam jiwa dan tubuh kita kalau kita lepas rudal terus tanpa ngeklik radar spiritual. Ya, utamakan klik radar spiritual dulu. Ya, kalau udah diklik sudah, tinggal waktu saja kan tadi ada penciptaan itu ada satu faktor lagi yang tidak bisa dilupakan, faktor waktu menunggu, waktu mengandung. Ya, begitu kita lepas pasti kena di situ. Nah ini jiwa dan target serangannya itu ada 4. Pertama melalui panca indera kita, ya pikiran panca indera kita yang paling mudah itu dikendalikan. Kedua pikiran jiwa kita, pikiran hati nurani kita yang menuduh mengoreksi kita, dan baru pikiran spiritual. Ini yang paling sulit juga sih di situ. Yang paling mudah ya ini urutannya seperti ini. Ya, jadi ada target serangan. Nah, yang pertama adalah serangan kepada pikiran ilusi panca indera. Ya, targetnya apa? Tetap target itu pikiran jiwa, target utamanya mendahulukan hal yang fisik dan duniawi yang kelihatan oleh panca indera, sehingga pikiran spiritual kita pasif. Itu targetnya, mengutamakan yang terlihat. Dan kita punya yang bab pertama ya, hasrat daripada tubuh kita, yaitu nafsu makan dan syahwat, itu yang harus diutamakan terus. Makanya di dalam religius kita diajarkan semua tentang puasa. Untuk itu gunanya untuk menekan, mengurangi hasrat daripada tubuh kita. Supaya sel kita sehat, nggak banyak meminta yang aneh-aneh di situ. Ya, ada target, ada hasrat daripada itu yang menjadi targetnya serangan itu, dan kepercayaan dari pikiran ilusi panca indera menjadi target serangan yang pertama karena ini mengenai kebenaran duniawi tentang legalitas hukum manusia. Nah, ini hukum manusia ini ada yang ya di apa namanya agama kita ada, di negara kita ada ya, di lingkungan kita ada. Ini kepercayaannya ada di situ. Ini yang diutamakan ya, tapi ya dilanggar terus itu. Dan teologi kepada pengenalan Allahnya ini ketiadaan peran Tuhan di bab 1 sudah itu. Ilah duniawi. Ya caranya hanya satu, kenalkan kepada firman Allah. Harus kenal gitu. Ya, jadi apapun religiositasnya, kitab suci harus kenal itu.
Ya, kalau enggak, ya pasti pikiran jiwa akan tetap mendahulukan hal yang fisik duniawi, yang terlihat oleh panca indera, dan pikiran spiritual kita tidak bisa aktif, selalu pasif. Gitu. Jelas ya saya kira di sini. Nah, kedua, serangan kepada pikiran jiwa itu sendiri sebagai targetnya, ya, selain sebagai medannya, ya, supaya pikiran jiwa tersebut mendahulukan hal yang natural jiwani. Kok ada fisik duniawi, ini natural jiwani yang logis, sehingga pikiran spiritual tidak efektif. Ini tidak efektif karena yang enggak logis selalu ditolak, ya. Dan serangan hasrat dari pikiran jiwa, kekuasaan dan kemampuan diri. Ya, dari apa namanya, kalau di ajaran agama kita masing-masing diajari berdoa, kan. Doa itu sebetulnya berlatih fokus kepada hal spiritual dan Allah. Ini caranya. Nah, kepercayaan yang diserang ialah kebenaran manusiawi. Ini legalitas hukum Allah, tapi dengan cara legalitas anugerah. Ya, karena kita memahaminya dengan pikiran jiwa. Makanya di situ banyak aturan-aturan, ya, termasuk apa yang diharamkan dan dihalalkan di situ. Itu mudah dipahami, ya, cuman kan susah dijalankan, nggak ada yang bisa sempurna. Nah, serangan pada teologi pikiran jiwa adalah penghakiman Tuhan. Tuhan itu tidak di pihak kita, padahal tadi kita jelas bahwa siapa di pihak kita adalah Allah. Lah kalau sudah begini ya susah, ya kita pasti kalah. Makanya dikenalkan dari penghakiman Allah menjadi anugerah Allah yang kita bahas di dalam buku ini, Teologi Anugerah Allah. Allah itu memberikan segalanya tanpa syarat, itu. Nah, kalau ini kita nggak kena, ya kita kalah di perang itu. Ya kita bisa hidup duniawi yang natural, ya, tapi nggak bisa mengalami mukjizat. Artinya kalau sudah kehabisan segala macam daya upaya jasmani dan jiwani kita tidak bisa mendapatkan terobosan solusi supranatural. Yang tiga nih, yang serangan kepada pikiran hati nurani. Hati nurani ini sudah menuduh kita, mengoreksi kita. Nah, dia di belakangnya didorong lagi oleh si jahat itu. Targetnya supaya pikiran jiwa kita percaya tuduhan hati nurani. Nah, saya sudah mengalami ini. Saya makin saleh, maka dituduh kesalahan makin banyak. Ya, sehingga pikiran spiritual ini terpasung, terbelenggu, nggak bisa bergerak, dituduh terus, ya. Ya, serangan pada hasrat hati nurani ini yang mengkoreksi dan mengkritik jiwa kita yang kontra jiwani itu, dan ini adalah akar daripada kemunafikan. Artinya itu ya kita di dalam diri kita sendiri berlawanan antara jiwa dan hati nurani ini, itulah kemunafikan. Nah, serangan kepada kepercayaan hati nurani itu, ya, kebenaran penilaian oleh evaluasi diri. Ya, kalau ini kebenaran manusiawi, ini penilaian oleh evaluasi diri kita sendiri. Itu yang dianggap benar, ya, karena oleh hati nurani itu, ya. Jadi apa namanya, supaya sadar diri. Lah ini kebalik dengan prinsip anugerah roh Allah, ya. Makanya dulu Adam itu telanjang, ya, tapi dia tetap berhubungan dengan Allah karena menganggap telanjang itu baik, ya, karena tidak sadar diri, kan gitu. Ya, manusia itu semua dosa, tapi Allah itu sangat mengampuni di situ. Nah itu kenapa kita sekarang sadar telanjang dosa, karena hati nurani yang didorong oleh si musuh kita, si jahat itu. Oke, serangan kepada teologi hati nurani, penghakiman oleh diri sendiri. Kalau ini penghakiman oleh Tuhan,
Tuhan tidak di pihak kita, ini penghakiman oleh diri sendiri. Makanya harus dikalahkan oleh pikiran spiritual yang kanak-kanak itu, ya pikiran spiritual yang murni dan polos. Ya, tidak merasa berdosa dan tidak merasa malu walaupun kita telanjang karena pikirannya murni. Tidak ada benci pikiran anak-anak itu. Udah main-main ya dia dia nangis ya nangis habis itu udah nggak ada. Kalau ada dia mau diajak pergi pikirannya seneng aja gitu. Kalau orang tua kan pusing aja bikin bikin ada perbekalan ya. Yang dipikir manusia dewasa itu masalah, kalau anak-anak bukan. Ini cara mengalahkan hati nurani. Dan hati nurani itu memang menuduh kita ya. Tapi ada gunanya di balik itu sebetulnya supaya manusia tidak mampu ya, tidak sempurna sehingga butuh keselamatan spiritual Allah. Nah, nanti kalau kita sudah percaya keselamatan spiritual Allah itu hati nurani menjadi baik, ya kita berani datang di tahta anugerahnya yaitu ruh. Enggak kosleteng. Kalau jiwa kita kosleting. Ya, ini sedang kepada hati nurani. Oke, ini satu slide lagi ini. Terakhir adalah serangan kepada pikiran spiritual ya. Ini yang sebenarnya si jahat juga sulit ini. Ya, sangat sulit sebetulnya. Tapi kan melalui pikiran jiwa juga ya, supaya pikiran jiwa tidak sepakat kepada pikiran spiritual dan kalah perang. Dan pikiran spiritual kita tidak pernah lahir, itu aja targetnya, nggak pernah lahir. Hasrat dari jiwa roh ini adalah lapar dan haus firman Tuhan yang roh dan hidup setiap saat. Nah, makanya dicuri. The stage awal daripada benih ini selalu dicuri oleh si jahat itu. Sehingga kita mencuri, memburu, dan membinasakan kita. Itu target dia. Ya, kepercayaan adalah kebenaran ilahi yang supranatural. Ya, yang rohani. Ya, terutama percaya kepada keselamatan spiritual Allahnya itu, dan teologinya adalah anugerah Allah sehingga pikiran spiritual kita proaktif. Ini teologi dari pikiran spiritual. Nah, ini buku kita ini isinya yang nomor 4 ini. Nah, yang terakhir pikiran spiritual adalah pemenang. Ya. Iblis mengalahkan pikiran jiwa Adam pada saat itu. Ya, tapi Adam itu kan rohnya terhubung dengan Allah. Dia berinteraksi dengan Allah setiap hari. Ya, tapi pikiran spiritualnya tidak proaktif dia. Ya, jadi pasif, terhubung tapi pasif. Ya seperti apa ya? Ya itu anugerah lah gitu. Gitu aja gitu. Jadi apa? Secara otomatis dia menggunakan itu. Dan sikonnya sikon Firdaus yang sempurna itu kondisi Adam di situ. Ya, sehingga apa kok sikon Firdaus tidak sempurna, sikon tidak sempurna seperti duniawi kita yang sudah banyak masalah ini. Ya itu gampang untuk menguji pikiran indera kita dan jiwa kita, panca indera kita. Nah, Adam dan jiwa ini pikiran spiritualnya terhubung. Ya, walaupun tidak proaktif. Ya, otomatis dia terhubung gitu saja. Dan sikon Firdaus sehingga pikiran jiwa dan panca indera ini tidak pernah teruji. Semuanya ada semua di situ. Ini yang ditembak oleh si jahat itu dengan hal kekurangan hasrat tubuh dan hasrat jiwa. Ya, hasrat tubuh itu makan buah. Ya hati-hati difokuskan hanya satu pohon di antara mungkin ribuan pohon. Kenapa dia tidak makan buah pohon yang lain tapi satu itu? Maka hati-hati kalau kita melarang dengan metode melarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu kan yang dilakukan oleh pikiran jiwa kita, pengajaran kita, bukan anugerah. Justru itu membangkitkan hasrat. Hati-hati. Kamu tidak boleh makan itu loh nanti. Saya hukum. Justru hasratnya timbul, pengen. Itu hati-hati. Fokus ini penting. Ya, ini fokus satu pohon di antara ribuan. Kedua, hasrat jiwa.
Ya, kamu kalau makan itu nanti ngerti yang baik dan jahat seperti Allah. Jiwa ini kan kekuasaan dan kemampuan. Nah, di situ ditembak oleh iblis. Spiritualnya enggak, karena terhubung. Kalau dia tembak di pikiran spiritual, ya kuasa Allah campur tangan di situ, enggak akan mampu dia. Nah, sikon firdaus yang sempurna itu dulu malah pikiran jiwa kita tidak teruji. Ya ini, sehingga dia dosa. Nah, pikiran spiritual tahu iblis sudah kalah. Ya, karena ada kebenaran firman di situ. Tunduk kepada Allah itu harus lawan iblis, jangan lawan manusia. Tidak cukup hanya menyembah Allah. Ya Allah itu, ya maaf, dia tetap mulia walaupun kita tidak menyembah. Ya, Allah tahu betul itu, bukan itu. Ya nanti saudara kalau sudah berpikiran spiritual, apa ya, bukan menolak ya, kalau diberi, kalau dipuji, enggak ya, tapi, ya enggak merasa tersanjung aja gitu. Enggak perlulah yang itu. Nah, Allah apalagi lagi Maha Mulia. Bukan itu yang disebutkan, ya kita harus menyembah Allah, harus bersyukur. Iya iya, itu untuk kita bukan untuk Allah. Tapi lawan ini loh, itu instruksinya jelas. Ya, itu kebenaran firman-Nya. Makanya iblis selalu melakukan tipu daya kebenaran firman yang melalui pikiran jiwa. Maka hati-hati ya dengan pemahaman firman yang benar ini oleh pikiran jiwa ini banyak yang salah. Tadi terutama yang spiritual ya. Jadi firman yang roh dan hidup ini banyak dimanusiawikan. Ini yang banyak salah kebenarannya. Yaitu apa? Lawan manusia, jangan lawan iblis. Kalau kita melawan manusia, artinya kita menyerahkan otoritas kuasa kita kepada iblis dengan sukarela. Kepada lawan kita, karena dia mengalihkan fokus lawan kita. Dari melawan iblis kepada teman-teman yang kita kasih, teman seperjuangan kita. Itulah menyerahkan otoritas kita secara sukarela kepada lawan. Dia tuh melintir-melintir firman aja. Iblis itu. Tapi dia kalau pikiran dia sudah kalah. Ya dengan keselamatan spiritual Allah itu kita sudah terhubung kembali, dia udah nggak bisa apa-apa lagi, dia nggak bisa penguasa bumi ini lagi. Waktu dulu, waktu habis Adam dia penguasa. Nah, dengan percaya itu udah bukan penguasa lagi. Dan pikiran spiritual tahu strategi iblis mencuri benih firman, membunuh. Ya, kita ada sakit, penyakit, makin pendek umurnya, ya. Adam itu walaupun dosa masih 930 tahun, Nuh 970 tahun. Sampai Nabi Ibrahim masih 175 tahun. Ya, Musa masih 120 tahun. Kita turun terus karena kita makin intens berpikir tentang sakit penyakit, bukan penyakit dengan sehat. Pikiran kita sudah terkontaminasi oleh pikiran si jahat, bukan pikiran baik lagi. Ya, dan akhirnya tujuan memindahkan roh kita tidak bisa hidup kekal di surga. Ya melintir firman, meragukan firman, kita nanti merasa tertuduh dosa. Ya, akhirnya mundur secara spiritual, tidak pernah lahir dan akhirnya murtad. Murtad itu bukan pindah agama, murtad itu tidak percaya kuasa Allah lagi. Sudah, itu serangan empuk itu di situ. Selesai nih Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Nanti kita teruskan ya, semoga ini bisa dipahami dulu ya, peperangan ini. Ya disadari dulu karena kita banyak yang tidak sadar gitu. Padahal ini real banget. Ya, peperangan kita melawan dunia, kehidupan dunia hanya dampak dari peperangan ini, dari akarnya. Makanya klik radarnya dulu. Nembak langsung rudal itu nembak sesama teman kita. Salah. Ya, klik radar spiritual dulu. Nah, mohon mulai hari ini coba dirubah gitu mindset kita. Tapi itu belum.
akan sulit nanti makanya sampai bab 7. Ya, itu nanti kuasanya ada sendiri. Ya, Rohul Kudus itu. Ya, yang saya memberitakan salah satu yang kepada Nabi kita Muhammad. Al-Quran itu kuasanya luar biasa. Nah, Rohul Kudus itu kita nanti belajar seperti itu. Itu contoh kita yang jelas. Di sini Rohul Kudus belum ya Pak ya, nanti di bab 7 itu. Ya, tapi ini sudah mulai ngerti tentang peperangan spiritual, sadarlah gitu. Inilah peperangan yang sesungguhnya yang tidak kelihatan. Terima kasih Pak Jiran, monggo ya, semoga waktunya masih ada ini. Terima kasih Pak Budi. Pasti 1,5 jam ini. Iya, oke.